Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, kembali kita dapat bersama kembali di acara doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum memulai di sepanjang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Biar apa yang terjadi hari ini sesuai seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh bangun tidur dengan kondisi yang baik Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami di sepanjang hari ini. Engkau tuntun kami Tuhan. Engkau sertai kami di dalam jalan pertobatan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh dari hari ke harinya menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kita bersyukur, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Karena Dia yang Maha Tinggi mau rela turun ke bumi. Dia datang menjadi seorang manusia. Dia menebus dosa kita. Oleh karenanya kita boleh diselamatkan. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian terlalu besar kasih-Mu ya Bapa di dalam hidup kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku
kulihat kasih-Mu ya Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Telah kami lihat Tuhan bukti kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikanku dengan darah-Mu. Amin. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau rela menderita bagi hidup kami Yesus. Kau gantikanku. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lebih sungguh lagi katakan terlalu besar. Begitu besar kasih-Mu bagi hidup kami Yesus. Amin. Engkau rela mati Tuhan, menyerahkan nyawa-Mu Tuhan. Engkau disiksa, Engkau disalibkan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami Yesus. Darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
begitu besar. Haleluya, keselamatan darimu kami bersyukur. Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi kami menyembah segalanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, pengorbananmu mulia. Terima kasih, Kau rela mati bagi kami, Kau relakan nyawamu, Kau selamatkan kami, Kau tebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu jemaat terkasih, ketahuilah bahwa kita itu adalah biji matanya Tuhan. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Oleh karenanya kita telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darahnya yang begitu mulia, dengan tubuhnya yang begitu kudus. Dia relakan nyawanya bagi kita. Dia yang maha suci mengosongkan diri menjadi manusia demi menebus dosa kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mau ingat akan hari itu di mana Yesus menderita kesakitan demi kita semua, menggantikan hidup kita. Mari kita mau bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Yesus. Begitu mulianya Kau Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh karena kasih-Mu yang begitu mulia Yesus. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami Tuhan seperti Engkau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan dari awal lebih sungguh lagi. Dengan segenap hati kita katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah-Mu Tuhan yang begitu mahal, yang begitu suci. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau tiada cacat, tiada celah.
dan celah, bukan dengan emas perak, emas perak. Kau menebus diriku hanya oleh karena kasih dan pengorbananmu, Yesus. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dengan sungguh katakan, mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati. Tuhan, Kamu mau merelakan Tuhan segala keegoan kami Tuhan, segala keinginan kami Tuhan. Kami mau mematikan manusia lama kami Tuhan, itu komitmen kami Yesus. Amin. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebelum kita mendengarkan pesan-pesan renungan kebenaran di pagi hari ini, kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami mau mendengar renungan kebenaran. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini Tuhan, biarlah dari renungan ini kami memperoleh kekuatan, penghiburan, dan peringatan agar kami selalu berjaga-jaga, agar kami selalu sehat, terutama jiwa kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara soal kesehatan, biasanya orang langsung menghubungkannya dengan kesehatan fisik, tubuh kita maksudnya. Tubuh kita ini kalau mau sehat, itu tidak mudah. Tetapi sebenarnya juga tidak sukar. Yang sukar adalah mengalahkan diri sendiri. Bagaimana kita harus disiplin, mengkonsumsi makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, gaya hidup yang sehat setiap hari, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau sehat fisik kita, ada faktor-faktor yang harus dipenuhi atau dilakukan. Tapi yang orang
meskipun mengerti tentang hal itu, banyak yang tidak melakukannya, bukan? Nah, apalagi soal kesehatan jiwa. Ini lebih-lebih lagi, saudara. Karena biasanya orang berpikir bahwa kalau orang jiwanya tidak sehat itu ada gangguan kejiwaan gitu. Bukan itu yang saya maksud. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang sehat? Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran kita akan dipelihara oleh damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Tentu saja kalau kita mengalami damai sejahtera, jiwa kita sehat sekali, saudara. Banyak orang di dunia ini kelihatannya sehat luarnya, tapi dalamnya sebenarnya tidak sehat. Kasihan, saudara. Kasihan. Ya. Kesehatan jiwa ini seringkali tidak terlihat, sepintas tidak terlihat. Ya. Banyak orang itu terlihat kuat luarnya, tapi sebenarnya jiwanya rapuh. Di dalamnya rapuh, saudara. Penuh dengan kekhawatiran, cemas, kecewa, marah, takut, dan letih lesu batinnya. Ia menyalahkan ke kiri ke kanan, ia cari kambing hitam. Mengapa hidupku begini begitu dan seterusnya. Ada gangguan, saudara, di dalam batinnya. Nah, inilah jiwa yang sedang terganggu sebenarnya. Ya. Kalau tubuh kita bisa istirahat supaya segar lagi, jiwa kita bagaimana supaya segar lagi? Tidak ada caranya, saudara, kecuali kembali kepada Tuhan, Sang Empunya jiwa kita, Sang Pencipta jiwa kita. Ya, kita harus ingat itu. Makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan, ketenangan. Hanya Tuhan saja yang bisa membuat jiwa kita damai sejahtera, sehat. Ya. Dunia ini malah membuat orang stres. Kekayaan makin banyak, makin stres. Ya. Jadi Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi agar mereka tidak khawatir tentang apapun, melainkan membawa semua hal dalam doa dan ucapan syukur. Jiwa kita sering kehilangan kesehatannya karena pikiran yang terus berputar dari satu kekhawatiran yang lain. Kesehatan jiwa kita itu dimulai ketika kita belajar menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan tentunya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Yang membuat jiwa kita tenang, istirahat, sehat, damai sejahtera, hanya Tuhan saja. Poin nomor 2, saudara. Banyak orang itu jiwanya tidak sehat. Kenapa? Penuh dengan dendam, sakit hati, kepahitan. Ya, kalau mau sehat harus punya hati yang mengampuni. Sehingga secara emosional kita tidak menyimpan luka dan kepahitan. Hati yang mau mengampuni itu seperti apa ya? Hati yang tidak mau mengampuni itu seperti meracuni diri sendiri. Hati yang mau mengampuni itu seperti mau menyembuhkan diri sendiri. Ya. Mengampuni tentu saja tidak sama dengan melupakan. Tapi melepaskan beban jiwa kita sendiri kepada Tuhan. Jadi, makanya firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 12,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini loh, saudara, banyak orang tidak mau mengampuni. Kalau orang mau mengampuni, hatinya akan lega. Kalau orang tidak mau mengampuni, hatinya penuh sesak dengan kepahitan, sakit hati. Ya. Nah, jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang damai sejahtera. Damai bukan karena tidak ada masalah, loh, saudara. Ada masalah. Tetapi memiliki ketenangan di tengah badai. Karena apa? Karena kita tahu siapa yang memegang kendalinya. Karena kita tahu kita dilindungi oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Roh Kudus hadir dalam diri kita. Maka kita akan tenang sekalipun di tengah badai. Ya. Di Nehemia pasal 8 ayat 10 dikatakan, sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu yang kuat. Jadi kalau kita mau sehat jiwa kita pun harus menjaganya dengan disiplin rohani. Setiap pagi doa, komunikasi dengan Tuhan, sampaikan beban kita, minta pertolongannya. Itu, saudara. Banyak orang tidak melakukannya. Ya, merenungkan firman Tuhan setiap hari agar pikiran dipenuhi dengan kebenaran dan disegarkan juga, sebab kebenaran itu membebaskan, memerdekakan. Dan kita harus belajar bersyukur dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Kita harus punya komunitas yang seiman, yang saling membangun, saling menguatkan. Ya, gitu ya, saudara ya. Jadi kalau jiwa kita mau sehat, tidak otomatis kita harus membersihkan pikiran dan hati kita. Kita harus punya saudara-saudara seiman yang saling memberi berkat hidupnya. Artinya kalau kita punya komunitas itu bisa memberkati, bisa menguatkan, mengingatkan. Ya. Jadi jangan sia-siakan hidup, saudara. Meskipun hidup ini singkat dan hanya satu kali, tapi hidup ini sangat berharga dan akan menentukan kelak di kekekalan. Mari, saudara, jangan santai-santai. Ayo kita datang kepada Tuhan, melepaskan segala beban dan dibebaskan, sehingga kita plong hatinya, sehat. Hanya dengan itulah kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami diingatkan bahwa hanya datang kepada Tuhan saja kami bisa menjadi tenang, lega, disegarkan jiwa kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk program doa pagi GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati terus, Tuhan pakai gerejamu ini, Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menjadi berkat, untuk menguatkan yang lemah, menghibur yang sedang sedih. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.